Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dengan sebuah harapan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam ridau Gusti Allah ingkang Maha Agung. Dengan demikian kita bisa melanjutkan aktivitas kita sebagaimana mestinya, khususnya saat ini adalah dimana kita coba belajar ya. Belajar untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Oke. Seperti yang sudah aku sampaikan kepada kalian semua ya, bahwa aku akan mengadakan diskusi di darat ya, karena memang aku tidak mau di udara ya, tidak mau virtual, di darat dengan teman Kristen, yaitu beliaunya sebagai ketua sebetulnya ketua BAMAK ya, Badan Musyawarah Antar Gereja Jawa Barat, dan sebagai dosen teologi. Dua kapasitas dan otoritas itu yang membuat aku tertarik untuk berdiskusi dengan beliau ya. Dan beliaunya telah bersedia seperti apa yang telah kami lakukan bersama malam apa kemarin? Malam Rabu. Iya, malam Rabu kita diskusi tanpa rehat ya. Diskusinya tanpa rehat dalam waktu 4 jam full ya. Sehingga dini hari sekitar mendekati pukul 12 ya. Itu baru kita selesai semuanya lah ya. Ya harapan, tinggal harapan ya, karena harapanku sih ingin mengajak siapapun kalian itu tunduk terhadap Alkitab. Artinya Alkitab itu tidak diintervensi, yaitu kita yang mengikuti Alkitab, bukan Alkitab yang mengikuti kita. Karena kalau kita yang mengikuti Alkitab itu tidak kemana-mana jadinya. Tapi kalau Alkitab yang menurut kita, padahal kitanya banyak, maka lain kita, lain pendapat ya memang sih teks dan konteks itu tidak bisa dipisahkan. Tapi bagaimanapun konteks itu lahir dari sebuah teks, maka dia harus didahului teks dulu. Nggak bisa tiba-tiba langsung masuk ke teks. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa ya. Jadi selama 4 jam itu ya kami berdiskusi. Tentunya ada saat-saat tegang, ada saat-saat guyon atau bercanda, itu manusiawi sekali. Memang kami tidak ingin perbedaan-perbedaan yang sekalipun itu tajam terus memisahkan persahabatan, itu tidaklah ya. Harus tetap kita bersahabat. Ya kadang kencang, kadang kendor, kadang ya serius banget, kadang campur guyon gitu. Nggak apa-apa itu justru membuat dialog menjadi manis. Judul kali ini aku akan kasih judul, tajuknya atau judulnya adalah Hilangnya Akar Yahudi di dalam Kristen ya. Hilangnya Bentar, mana penghapusnya? Hilangnya
akar Yahudi atau gini aja dah, hilangnya akar Yahudi ini ya di dalam Kristen ya. Kapan ini hilang ini? Maka ketika diksi Allah dan anak Allah gagal dipahami. Judulnya panjang banget karena memang gimana ya, aku sedang memikirkan judul apa yang paling simpel. Ternyata setelah dipikirkan yang paling simpel ya ini sudah paling simpel ini. Hilangnya akar Yahudi di dalam kekristenan, yaitu ketika diksi Allah dan anak Allah gagal dipahami. Ya. Ketika diksi Allah dan anak Allah itu gagal dipahami. Oke. Kalau sudah gagal, ya namanya gagal. Gimana? Akan lari dari yang sebagaimana mestinya dipahami gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus ya, paling jauh Yesus itu hanya bisa bisa memandang dirinya sendiri pada masa kehidupannya sebagai anak dalam hubungannya dengan Allah. Tapi tidak sebagai Allah ya. Jadi bukan dalam pengertian yang biologis anaknya ya. Tapi sebuah keakraban antara anak dan bapak itu dalam istilah keakraban ya. Keakraban. Jadi seorang manusia memiliki hubungan yang khusus istimewa dengan Allah. Itu loh. Ya, maka digunakanlah sebuah istilah anak dan bapak. Jadi korelasi anak dan bapak itu menunjukkan keakraban. Oke. Adanya apoteosis, adanya disebut juga apoteosis itu disebut juga apa ya, lupa aku, ada istilah satunya itu ya. Itu dalam dunia Romawi Yunani itu biasa. Karena bagi mereka istilah syirik itu tidak ada. Jadi menjadikan Allah yang bukan Allah. Biasanya tokoh-tokoh terkenal. Deifikasi. Jadi nama lain apoteosis itu kalau kamu baca-baca kitab-kitab teologis ada deifikasi, ada apoteosis, itu sama artinya menjadikan Allah yang bukan Allah. Ya. Itu biasa dalam dunia pemikiran Romawi Yunani itu biasa ya. Makanya ketika aku menjelaskan kepada kalian bagaimana syahadat yang dibangun oleh Rasul Paulus dalam Korintus 8 ayat 6 itu ya. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu karena bagi Paulus dia perlu memperjelas posisi teologis Kristen yang dia bangun. Itu beda dengan Romawi dengan Yunani yang pagan itu. Ya, jadi itu pertarungan pemikiran, gospel fikir dari dulu itu sudah terjadi.
pada era itu terjadi ghusul fikr antara dua adidaya, antara Romawi dan Yunani, maka budaya-budaya sebuah kekuatan yang adidaya itu mesti mempengaruhi yang di bawahnya. Itu sudah naturalis sekali. Lah Paulus tidak mau. Paulus harus memposisikan diri bahwa kami punya konsep theos, dan Paulus tidak mau bergeser sedikit pun dari akar Yahudinya. Paulus itu Yahudi loh. Ya. Paulus itu Yahudi. Meskipun nanti kalau kita lihat dari perkawinan orang tuanya ada salah satu yang tidak Yahudi, itu nanti kita cek lah. Ya. Tetapi kerangka berpikir dia Yahudi. Itu yang harus dipahami. Yahudi itu gimana? Yahudi itu tidak ada kompromi. Mereka syahadat sema itu anak kecil bangun tidur mau tidur sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Itu diajarkan. Kalau dalam perspektif Islam itu syahadatain itu diajarkan. Ya. Paulus tidak mau kehilangan akar Yahudinya dalam konsep theos. Makanya aku kan berkali-kali bilang, aku membela Paulus, videonya juga sudah ada, kalian lihat. Makanya teman-teman Islam yang sudah ngaji di sini, tolong gobloknya diilangi. Aku berkali-kali bilang, Paulus itu bertauhid, jangan geret dia ke hal-hal yang syirik, yang tidak tauhid, yang trinitas, yang nanti ada lagi oneness, yang Yesus only, itu nggak ada urusannya sama Paulus. Jadi kamu juga, aku lihat kalau komen-komen kalian itu masih ada yang membawa Paulus dalam konsep yang tidak tauhid gitu. Terus apa gunanya kamu ngaji di sini kok masih goblok? Gitu loh. Paulus itu bertauhid karena dia memegang erat akar Yahudi. Masa kurang jelas apa yang disampaikannya untuk jemaat yang ada di Korintus itu? Satu Allah. Bukan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya. Jadi terjadi pertarungan, ya, pengaruh. Salah satu sisi ada Yahudi, ya. Salah satu sisi ada Romawi, Yunani, terus kekristenan lahir. Di sana ada Paulus. Paulus mempertahankan syahadat sema lewat Korintus 8 sampai 6 tadi itu. Korintus 8 ayat 6 tadi itu. Itu kerangka berpikirnya seperti itu, ya. Oke. Aku ulangi lagi, yang namanya Romawi, yang namanya Yunani, itu apoteosis atau deifikasi itu biasa, karena mereka tidak kenal konsep syirik. Gitu loh. Ya. Siapa yang punya jasa, punya peran dalam kehidupan humanis mereka jadikan itu menjadi Allah. Entah itu raja, entah itu apalah yang paling berkuasa atas mereka gitu. Ya. Jadi mereka tidak kenal konsep tauhid, syirik itu seorang ono gitu. Konsep syirik itu dilarang, itu ada dalam konteks agama-agama Abrahamic faith. Dari mulai Yahudi, Nasrani, Islam, itu konsepnya itu di situ. Tidak boleh hanya menyembah atau beribadah atau mengabdi kepada Allah yang tunggal. Kemudian nanti kenapa Kristen berbeda? Nah, itu yang nanti perlu kita diskusikan. Ya. Tema diskusi kami kemarin itu sebetulnya sederhana sebetulnya. Bible, ya, Yesus Kristus atau Yesus diterangkan atau menurut Bible, ya, dan Isa atau Kanjeng Nabi Isa menurut Al-Quran. Sederhana kan, judulnya sederhana. Tadi menjelaskan who is Jesus berdasarkan Bible. Satu lagi
aku who is Isa berdasarkan Al-Quran gitu. Aku kemarin dikritik katanya, Gus jangan pakai Alkitab. Ya, ya aku kira kalian sudah paham bahwa Alkitab itu ya memang sih kadang-kadang Al-Quran juga disebut. Alkitab itu sebetulnya kan makna apa ya? Nakiroh dia masih an. Artinya dia bebas dipakai siapa saja kata eh, Alkitab itu ya. Masih dia belum eksklusif ya. Masih inklusif terbuka. Tapi oke lah aku turuti aja ya. Tapi kalau ada selip-selip kata ya kalian ngerti lah yang aku maksud Alkitab itu yang mana gitu ya. Tapi oke aku turuti sekarang. Bible, Al-Quran gitu ya. Kalau kita lihat dari judulnya itu ya sederhana. Dan aku mengatakan bahwa ketika Al-Quran disandingkan dengan Alkitab. Ya sudah keliru lagi kan. Ketika Al-Quran disandingkan dengan Bible gitulah ya. Khususnya kalau aku baca Bible kalian juga harus paham juga lah ya. Fokusnya kita ke perjanjian baru ya. Kalaupun nanti ya tidak bisa lepas dari perjanjian lama itu pasti. Ketika Al-Quran dan Bible ya itu disandingkan dan berbicara tentang Yesus, itu tidak ada bedanya. Semua satu suara kecuali ya ada beberapa hal yang itu tidak satu suara. Ya, tentang lahir tanpa ayah, terjadi sebuah kemujizatan Allah, tentang ibunya yang Maryam, tentang apa lagi? Tentang menjadi nabi dengan sekian mukjizat. Itu sama. Sama. Yang beda nanti ketika satu mengatakan Al-Quran dilahirkan di bawah pohon kurma, yang satu mengatakan di palungan. Yang benar itu lahir itu di palungan, bukan di kandang kambing atau kandang wedus, bukan. Itu dalam tanda kutip kesalahan perspektif Kristen yang menjadi budaya. Jadi kalau mau Natal itu dibikinlah gambar-gambar di kandang gitu lah. Siapa ngomong di kandang? Yesus itu tidak lahir di kandang, di palungan. Palungan itu belum tentu di kandang, masalahnya di sana. Karena ada palungan yang memang di kandang ketika ternak itu dimasukkan setelah malam. Tapi ada palungan itu yang biasanya itu di depan rumah. Ya ini kita perlu belajar antropologis budaya masa lalu ini ya. Yang itu ternaknya itu belum dimasukkan ke kandang dulu, diparkir dulu di situ. Jadi artinya tidak serta-merta bahwa palungan itu bisa diartikan pasti di kandang, enggak gitu loh. Cuman kan pemikiran kekristenan budayanya itu sudah bergeser di kandang domba, Kandang domba mana? Yang dikatakan oleh Injil itu di palungan, bukan di kandang dulu ya. Jadi yang satu di palungan, yang satu di pohon korma. Mana yang benar? Ya itu nanti didiskusikan dalam tajuk yang lain lah ya. Tetapi kalau kita coba ambil informasi dari Yakobus, itu berkembang lagi itu di dalam gua justru ketika mau berangkat untuk kepentingan cacah jiwa itu sensus. Di tengah jalan sama Pak Yusuf, Bunda Maryam kesakitan, dicarikan goa, masuklah di dalam gua melahirkan. Artinya di dalam perspektif Kristen saja itu sudah terjadi perbedaan. Meskipun yang catatan Yakobus itu bagi teman-teman Kristen apokrifa, tetapi perlu digarisbawahi di dalam perspektif kekristenan itu ada yang bilang di palungan, ada yang bilang di goa. Ya. Kalau ditambah dengan Islam, Al-Quran masuk, maka bertambah menjadi 3 informasi di kurma, di bawah pohon kurma maksudnya. 3 ini berkembang di situ. Ya, hanya itu sebetulnya perbedaan yang ada antara Al-Quran dan Bible ketika berbicara tentang Kanjeng Nabi
Isa atau Yesus yang itu signifikan ya disitulah ya. Tapi ada satu lagi yang super signifikan bagi publik umum. Al-Quran mengatakan Yesus disalib, sedangkan Bible mengatakan Al-Quran mengatakan Yesus tidak disalib dan Bible mengatakan Yesus disalib. Itu pertentangan barat timur yang nggak bisa dirukunkan. Secara mainstream pendapatnya seperti itu. Tapi bagi aku tidak. Aku sanggup merukunkan itu. Dan itu bisa rukun. Bahkan kalau kita baca Al-Quran yang mengklaim bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak disalib, kemudian pernyataan Bible bahwa Kanjeng Nabi Isa itu disalib, pernyataan Bible itu justru mendukung kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Cuman aku belum mau membicarakannya sekarang. Itu bisa menjadi asik kalau kita kaji di depan sekolah teologis itu ya. Aku kemarin ngomong sama Pak dosen, nanti lain kali ganti kita dong diundang ke Bandung ngobrol di kampus Bapak gitu. Ya kita tunggu saja kapan diundang. Ya. Bagi aku itu klop. Meskipun yang satu mengatakan tidak disalib, yang satu mengatakan disalib, justru ketika dikatakan disalib itu mendukung kebenaran yang tidak disalib. Nah, bagaimana ceritanya bisa begitu? Yaitu nanti kita kaji dalam waktu-waktu tertentu ya, waktu-waktu lain gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, aku ulangi lagi, dalam perspektif kitab, kita kan ini bicara kitab ini, tidak bicara iman, gitu loh. Kita berbicara kitab. Karena Abrahamic faith itu agama kitab. Agama kitab artinya agama yang membangun dasar-dasar keimanannya itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab. Gitu. Jadi tidak gedap ya, tidak ngawur. Maka aku bilang ya, kalau Yesus yang dijelaskan oleh Alkitab dan Kanjeng Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran itu bisa dikatakan tidak 100% lah ya, aku sudah bilang kan. Bisa dikatakan sama, hanya dua hal tadi itulah yang sepertinya signifikan perlu didiskusikan lebih intens gitu ya. Tapi hal-hal yang lain tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan. Ya. Kalau kita membandingkan Al-Qur'an dengan kitab apa? Kitab Bible. Bible yang mana? Perjanjian Baru. Jadi bedanya tipis lah begitu. Cuman masalahnya ketika informasi Al-Quran ya, disandingkan ya dengan iman Kristen itu jadi beda. Itu jadi beda. Ya. Jadi ada kitab Kristen, ada iman Kristen. Perhatikan. Sedangkan diskusi kami itu sebetulnya kitab tu kitab. Bukan kitab tu iman, bukan. Dan aku sudah membaca, kalau nanti diskusinya ternyata disandingkan dengan iman Kristen, itu mesti tajam. Ya. Mesti tajam. Karena apa? Tidak ketemu. Memang seharusnya bahwa iman itu dibangun atas dasar kitab. Makanya aku ngomong, pengetahuan dulu itu baru iman. Pengetahuan itu dari mana? Digali dari Alkitab. Alkitab apa? Ya terserah. Kalau kami Islam Alkitabnya Al-Quran, kalau Anda Alkitabnya Injil gitu. Kalau ucuk-ucuk beriman itu ndak rasional gitu. Apa yang mau diimani orang belum tahu. Ya. Oke. Berikutnya
setelah pemaparan, ya, ada banyak sebetulnya yang mau kita diskusikan, akhirnya terfokus pada Injil Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Aku bilang, ya, aku tidak ada masalah dengan Injil ini, dengan Yohanes ini. Aku tidak ada masalah. Cuman cara pandangku, ya, berbeda. Ya, aku bilang berbeda. Aku punya kritis tapi dengan solusi. Jadi mengkritisi dan memberi solusi bahwa kalau Injil Yohanes 1 pasal 1 itu dipahami secara harafiah, maka dia bermasalah. Ya, bermasalah. Belum nanti perdebatan kalau kita lari ke teks originalnya, makanya aneh juga ya, apakah dulu firman itu turun dalam bahasa Yunani. Cuman itu aku abaikan dulu supaya diskusinya jalan gitulah ya. Karena itu Yohanes 1 pasal 1 itu original teksnya itu Yunani. Gitu. Tapi sudahlah, kita abaikan ya. Belum lagi kalau teksnya itu kita tampilkan dalam original teksnya yang Yunani itu, nanti ada tonteon dan teos. Apakah itu sekedar hanya karena susunan kalimat subjek, predikat, objek saja? Itu kan perlu juga digali gitu loh. Yang dimana teon dan teos itu ketika masuk dalam terjemahan itu cukup menjadi Allah. Orang jadi bingung, ini Allah yang mana? Sama di dalam terjemahan Al-Quran, dimana ilah dan rob masuk ke terjemahan kita cukup menjadi Tuhan saja. Ini sebagai bukti bahwa berbahagialah kalian sebagai orang-orang Islam, kita sebagai orang-orang Islam, karena kita masih punya original teksnya. Setiap kita bisa mereview ini yang betul gimana. Bukan kitab terjemahan belaka yang tanpa disandingkan dengan original teksnya. Ya. Oke, yang masalah original teks Yunaninya kita abaikan dulu ya. Karena pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau itu dipahami secara harafiah itu bermasalah. Karena tidak mungkin bagaimana pada mulanya kacamata itu bersama-sama dengan spidol, dan kacamata itu spidol itu logika sederhana itu tidak bisa. Hanya orang bodoh aja lah yang bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Tidak bisa, logikanya tidak bisa. Ada jalinan kalimat yang rancu. Ya, yang bersama-sama itu mesti dua yang berbeda. Ya, berbeda. Masa bagaimana mungkin ya bersama-sama itu satu yang tidak berbeda? Ya, kan sudah jelas pada mulanya kacamata bersama-sama dengan spidol. Terus dibilang kacamata spidol, terus gimana? Coba. Ini logika sederhananya anak SD itu tahu. Kok bisa kacamata terus kacamata ya kacamata, spidol ya spidol. Firman ya firman, Allah ya Allah. Kok firmannya terus menjadi Allah? Terus ini kacamata, pada mulanya kacamata bersama-sama spidol, kacamatanya jadi spidol. Nah. Ya, siapapun yang ngomong itu di depanku mesti aku tolak. Nggak perlu banyak penjelasan, itu logikanya sederhana, itu nggak bisa. Cuman kan aku tidak saklek, tidak langsung menolak Yohanes 1 pasal 1. Aku tetap menerimanya, tapi itu adalah bingkai sastra. Itu bahasa sastra, bahasa himne yang nanti akan kita bicarakan lah kalau ada waktu. Ketika kita berbicara sastra, dia tidak harafiah, dia metafora. Gitu loh. Ya. Karena dipahami secara
Harafiah sudah nggak kena. Mau otak, doktor, profesor, rektor, apapun lah titelnya. Kalau dipahami secara harafiah, nyungsep itu. Makanya itu harus dipahami sebagai sebuah karya sastra, dan memang demikian, itu karya sastra. Cuma nanti sastranya gimana ya kita lalui dulu. Ya. Berikutnya, seperti yang aku bilang tadi, ketika jadi ada begini nih, supaya kalian tahu nih. Ada kitab Kristen, ya. Kristen ya, ada iman Kristen. Ya. Yang ideal memang iman itu dibangun atas kitab. Jadi iman itu berdasarkan pengetahuan dulu. Pengetahuan berdasarkan informasi yang diperoleh dari kitab. Tapi ada kalanya kitab dan iman itu tidak sejalan. Ya, tidak sejalan. Apa yang tertulis di kitab, apa yang diimani itu kembang sentul, orang Jawa bilang, sitok ngalor sitok ngidul, satu ke utara satu ke selatan, nggak ketemu. Dan aku sudah bilang, ketika kitab by kitab, Bible dengan Al-Quran diketemukan berbicara tentang Yesus, tentang Kanjeng Nabi Isa, itu bedanya beda tipis. Dua hal tadi itulah yang kiranya perlu didiskusikan. Yang lain-lain sama. Ketika itu kitab by kitab, tapi ketika kitab by iman, bubar, nggak ketemu. Nah, ketika menukil 1 Yohanes 1 pasal 1, buktinya itu yang berbicara bukan kitab tapi iman. Iman yang berbicara. Berbicara iman, sudah bukan kitab lagi. Itu yang menurutku aku menjadi gimana ya? Kamu kan pernah aku bilang cerita pada waktu itu aku kedatangan seorang misionaris yang namanya Iran dulu, Mas Iran, ke rumahku. Kita diskusi gitu ya. Diskusi dari mulai asar sampai isya, dan akhirnya pada sebuah kesimpulan. Iran tuh mengakui, setelah aku jelaskan secara rasional ya, apa sih sebetulnya terminologi sehingga dia bisa disebut Tuhan itu. Dia mengakui bahwa iya Pak, otak saya itu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi hati saya ini loh Pak, bagaimana? Bagi saya Yesus itu tetap Tuhan. Silakan, tidak apa Pak bagi aku. Dia perlu proses untuk mengadakan penyesuaian antara otak dan hatinya. Karena apa? Merubah orang yang sudah sekian lama mengakui merah, tiba-tiba kamu rubah menjadi hijau, itu tidak seperti istriku goreng tempe, hari ini digoreng, hari ini matang. Itu perlu waktu. Makanya ketika Iran mengatakan, otak saya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan Pak, setelah Bapak jelaskan, tapi hati saya ini bagaimana? Saya masih tetap mengatakan Yesus itu Tuhan. Apakah saya menyalahkan Iran? Tidak. Aku memberi waktu Iran untuk berpikir, karena tidak bisa. Kecuali dia memang eksak murni seperti aku. Ketika secara rasional bisa dibuktikan benar, maka yang selama ini dikira benar ternyata salah, dibuang jauh-jauh. Tapi kan tidak semua orang bisa berpikir eksak seperti aku. Kan jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku menceritakan Iran kepada kalian? Maksudku sebagai sebuah kebenaran yang aksiomatis itu dia akui. Masalah dia tidak mau atau belum bisa mengikuti kebenaran itu hal lain. Karena ada romantisme perasaan, hati, ya, itu hal lain. Tapi otaknya sebagai kebenaran aksiomatis itu dia terima, gitu. Yang repotnya lagi ketika pada sebuah diskusi kebenaran yang aksiomatis itu ditolak, itu ribet sudah ribet. Misalkan kamu jelaskan kepada orang, Pak ini kacamata loh Pak ya. Terus dia bilang, oh enggak ini handphone. Dia bilang handphone sama dengan kacamata, ini gimana? Ini gimana? Kamu sudah menjelaskan, Pak ini kacamata loh Pak.
Ini handphone. Oh iya, tapi kacamata itu handphone. Tidak Pak, ini kacamata, ini handphone. Handphone ya handphone, kacamata ya kacamata. Oh tidak, tapi kacamata itu juga handphone. Itu apa yang bisa kamu lakukan? Kecuali kamu berpikir, kok ada orang berpikir seperti ini ya. Kamu datang bawa kambing. Ini loh Pak, kambing. Terus ini serigala Pak. Oh iya, tapi kambing itu serigala juga. Kamu mau ngomong apa? Sulit ya. Makanya aku sedikit kecewa terus terang ya. Tapi itulah kenyataannya. Ketika dalam sebuah diskusi, teman diskusi itu seseorang yang akademisi ya, dosen di sekolah teologi, tapi tidak mampu berpikir secara aksiomatis, itu aku kecewa. Cuman kan kekecewaanku itu tidak bisa dong terus aku biarkan. Ya sudahlah, faktanya begitu. Kan kita juga tidak bisa memaksa dan tidak boleh memaksa orang. Tidak boleh. Kita hanya menyampaikan bahwa kacamata itu ya kacamata, handphone itu ya handphone. Selamanya tidak bisa kacamata berubah jadi handphone dan handphone berubah jadi kacamata, itu nggak bisa. Tapi kalau ada teks yang mengatakan begitu, maka dia harus dilihat konteksnya. Konteksnya apa? Itu sastra. Sampai aku bilang, silakan Bapak cari ada nggak Cemara Biru. Nggak ada. Tapi ada sebuah lagu judulnya Cemara Biru. Nanti kamu ketik lagu dangdut Cemara Biru, ketemu di YouTube itu. Cemara Biru. Apakah akan kita salahkan? Ya jangan. Kalau kamu nyalahkan, tambah kamu salah. Kenapa? Itu bahasa sastra. Begitu juga Yohanes 1 pasal 1 itu bahasa sastra. Jadi bukan aku menolak Yohanes 1 pasal 1. Meskipun itu nanti perlu kita diskusikan panjang ketika kita menarik ke belakang, apakah benar firman itu dalam bahasa Yunani diturunkan, sementara nabinya orang Israel itu. Tapi sudahlah, aku kompromi hal yang begitu kita abaikan dulu. Ya. Jadi bukan aku tidak menerima itu, aku terima. Gitu, ya. Oke. Dan aku ajak ya teman diskusi itu untuk tunduk terhadap teks, bukan iman. Ya. Ketika dia katakan bahwa anak Allah itu adalah Allah, itu sudah masuk ke iman, bukan ke kitab. Dan aku sudah bilang, kalau Al-Quran diketemukan dengan iman, ya perang. Tapi kalau ketemukan dengan kitab, ya bedanya seperti tadi itu. Bukan tidak ada bedanya, ada. Aku sudah jelaskan. Di sini masih area kompromisnya masih lebih luas. Tapi kalau di sini sudah tidak ada. Satu ke barat, satu ke timur. Masalahnya, apakah iman Kristen dibangun atas kitab Kristen? Idealnya begitu, setiap agama begitu. Iman Islam pun harus dibangun atas dasar kitab Islam. Idealnya begitu. Tetapi ketika kita diskusi yang judulnya sepertinya sederhana, akhirnya meruncing. Selama 4 jam lebih non-stop diskusi, itu intinya bagaimana kita bertarung dalam hal pemikiran tentang Allah dan anak Allah. Bayangkan, tentang Allah dan anak Allah itu memerlukan waktu 4 jam. Ini sebagai sebuah jawaban untuk teman-teman Kristen. Kenapa sih aku kok sulit diajak dialog gitu? Bukan sulit, Mas. Ya. Aku kalau sudah dialog yang serius itu aku mauku diskusi di darat. Bukan virtual. Ya kalau kamu nggak punya biaya ngundang aku, ya jangan undang aku. Kalau kamu berani ngundang aku, kamu berani nanggung biaya. Kamu yang mengadakan acara, sewa hotel. Seperti kami kemarin, Ayah Sophia itu berapa dana yang dikeluarkan? Berapa tenaga yang dikeluarkan? Itu pakai dana, bukan pakai kertas, bukan pakai daun, pakai duit itu yang diteken oleh BI, ya. Jadi jangan asal jeplak saja komentar tentang ayo dialog, ya kamu bikin acara, kamu sewa gedung seperti kami sewa gedung, ya. Berapa dana yang digunakan Ayah Sophia itu? Belum lagi tenaga, belum kru, belum lagi konsumsi makanan. Kita ngundang orang masa nggak kasih makan, ya kelaparan nanti. Di mana adabnya itu?
Belum lagi transportasinya, banyak. Jadi kalau kamu hanya koar-koar ngajak orang diskusi-diskusi dialog tapi virtual saja, kamu nggak punya modal, sempak lu jual. Sempak lu jual. Kalau lu nggak punya modal nggak usah undang-undang gue. Bismillah. Itu syarat pertama kalau mau mengundang aku. Yang kedua, dia harus punya kapasitas dan otoritas. Kalau hanya modal arek orang genal aja ngapain? Ya, bisanya hanya kopas sana kopas ini untuk apa? Makanya kan benar yang pernah aku sampaikan. Tidak menjawab jawaban orang bodoh itu sebuah jawaban. Atau cukup kasih senyum saja lah. Ya. Kasih senyum. Nah, kemarin sebagai bukti. Jadi diskusi 4 jam itu sebetulnya intinya bagaimana tidak ketemunya antara Allah dan anak Allah. Di sana. Karena apa? Teman Kristen sudah masuk ke tataran iman, bukan ke tataran kitab. Padahal judulnya itu kitab. Ya. Yesus berdasarkan Bible, Isa berdasarkan Al-Quran. Ya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam Yohanes 1 pasal 1, tarung di sana, nggak terhindarkan. Dia bilang bahwa Yesus itu Allah. Oh, tunggu dulu. Allah dari Hong Kong apa? Ya, kan aku sudah bukakan di apa namanya? Di introduction tadi ya. Bahwa Yesus itu akan memandang dirinya sebagai hamba Allah, tetapi yang mempunyai hubungan khusus keakraban yang istimewa dengan Allah, di mana hubungan istimewa itu digambarkan antara Bapa dan Anak. Gitu loh. Ya. Jadi kalau nggak paham ini bubar. Makanya sekarang ya, aku kasih judul hilangnya akar Yahudi di dalam kekristenan itu karena ya diksi Allah dan anak Allah itu gagal dipahami. Seandainya diksi Allah dan anak Allah itu dipahami seperti bagaimana Yahudi memahami, karena istilah anak Allah itu bukan hanya di perjanjian baru. Jarak antara perjanjian baru dan perjanjian lama itu kurang lebih 750 tahun. 750 tahun yang lalu, saudara tua kita Yahudi itu sudah mengenal istilah anak Allah. Itu loh. Ketika Allah dan anak Allah gagal dipahami, kekristenan bubar. Dia tidak lagi berpijak pada akar Yahudi. Makanya jangan pernah ngomong sok akrab, sok dekat dengan Yahudi. Sesembahan Kristen itu tidak sama dengan sesembahan Yahudi. Yahudi tidak pernah 1 detik pun jangankan menyembah Yesus, jangankan beribadah kepada Yesus. Orang Yesusnya aja disalib kok, dihabisi kok. Kerja bareng sama tentara hansip-hansip Romawi yang disogok itu kok. Ya. Jadi jangan kamu anggap tuh kamu sok kenal, sok dekat sama Yahudi ketika kamu diskusi dengan Islam ya. Justru Yahudi itu mengakui sesembahan mereka sama dengan sesembahan Islam. Cuma nanti di namanya itu yang berbeda. Kenapa? Nah, itu di luar kapasitasku untuk menjelaskan. Karena di situ diperlukan pakar-pakar bahasa. Bagaimana YHWH itu bisa bergeser menjadi alif lam lam ha. Tapi akar permasalahan sebagai 4 huruf mati itu masih ada kan. Karena ini nanti hubungannya bagaimana abjad itu juga berubah. Tapi yang pertama masih tetap huruf-huruf itu ya. Kalau di Ibraniun alef, kalau kita masih alif, masih sama. Tapi ditarik ke belakang nanti sudah berbeda urutannya. Itu. Ya. Jadi teman Kristen, Anda harus tahu, aku ini bicara bukan Kristen tauhid, bukan Kristen saksi Yehova loh ya. Ini Kristen yang Tritunggal ataupun yang Oneness. Kalau Oneness itu setengah main dia. Dia ehad, tapi ehadnya ke Yesus, bukan ke Allah. Betul. Ya. Jadi, ada kitab Kristen, ada iman Kristen. Aku ulangi lagi, ketika kitab Kristen diketemukan dengan kitab Islam berbicara tentang Isa, berbicara tentang Yesus, itu bedanya cuma beti seperti yang aku bilang tadi, beda-beda tipis.
tidak beda jauh. Tapi kalau langsung yang dimasukkan iman Kristen, beda jauh. Maka ketika kami mempermasalahkan Yohanes 1 pasal 1, terus tidak tunduk terhadap kitab, bubar. Karena apa? Teman Kristen masuk ke iman. Karena aku bilang, Yohanes 1 pasal 1 itu tidak mengatakan Yesus sebagai Allah. Dan Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Allah. Gitu. Ya, sekarang ginilah gampangannya. Aku selalu berpikir untuk menampilkan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita dan itu familiar, sehingga kalian mudah paham, oh maksudnya Gus Beti itu begitu toh ya. Karena apa? Kalau aku terlalu akademis, terlalu Alkitab ya, terlalu merujuk pada kitab-kitab akademis, itu nanti justru penjelasan yang aku mau sampaikan ke kalian itu nggak nyambung. Karena kan ini viewersnya ada berapa ya, kalau apa namanya itu, kalau viewer itu kan yang nonton ya, subscribe namanya subscribe atau apa itu, sudah alhamdulillah sudah ada 24.000 dan itu belum signifikan. Aku juga heran, teman-teman Kristen itu rajin-rajin belajar, teman-teman Islam ini sepertinya malas belajar ini. Bandingkan kalau 24.000 subscribe, ambil 10% aja, udah berapa itu? Kan belum signifikan. Padahal video yang diunggah paling yang ditonton main di angka 1.000-2.000. Terus gitu kalian mau pinter? Iya. Coba, mau pinter? Jangan berita-berita basi, berita-berita bejat kamu konsumsi, goblok kamu. Ya. Seharusnya kajian-kajian yang itu akademis yang membuat kamu cerah, pinter, itu yang kamu tonton. Ya, supaya kamu itu cerdas, nggak goblok. Ada berita basi, berita sensasi juga, sing nonton saambyek. Kamu kan bisa lihat, oh channel ini, oh kebiasaan begini, sudah nggak perlu ditonton. Itu channel cuman berita-berita sensasi doang yang ditonton. Oh ini channel, ini akademis, bukan hanya punyaku, channel siapapun kalau itu akademis kamu tonton. Kan bisa dilihat, oh ini menunya biasanya begini-begini, berarti catat dalam bukumu atau dalam, oh channel ini begini, ini akademis, ditonton. Oh ini sensasi, oh ini prestasi, yang sensasi buang, gitu. Kan nggak signifikan kalau kita tarik teori statistik dari subscribe 24.000, yang nonton itu cuma 1.000, paling banter 2.000-an. Untuk mencapai di atas 2.000 atau 3 atau 4.000 itu perlu beberapa bulan. Nggak signifikan kalau kita main statistik di situ. Cuman masalahnya kan ini bukan masalah statistik doang. Ini adalah masalah hidayah. Orang mau belajar, tidak mau belajar, orang geblak, orang pintar, itu juga ada hubungannya dengan hidayah. Jadi kok dihitung statistik tidak masuk. Ya, tidak signifikan. Dari 24.000 cuma 1.000. Itu tidak signifikan. Minimal 10% lah. Kamu hitung 24.000, 10%-nya berapa? Begitu diunggah, 10% nonton. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang ini pengalaman di lapangan. Ini gampang ini kamu. Ini tulisannya begini kan? Sorry. Tulisannya kan begini kan? Iya kan? Allah kan? Tapi orang Islam kenapa enggak mau baca Allah? Ya. Padahal ada A, ada O. Ya. Ada A, ada O. Di sini Allah, di sini Allah. Tapi orang Islam setiap ketemu diksi Allah, dia tidak mau baca Allah.
tidak mau baca Allah. Yang dia baca ini, yang dia terima ini Allah. Jadi antara teks ya dan penerimaan itu beda. Teksnya Allah tapi diterima sebagai Allah. Kembali. Teksnya Allah tapi dia terima sebagai Allah. Bergeser kan? Bergeser ini. Ya. Ini familiar loh ini. Problematika ini. Setiap orang Islam baca koran, baca buku, baca apa kok. Bahkan di khotbah Jumat itu apa yang dibagi-bagikan itu. Ditulisnya ya Allah, tapi tidak mau baca Allah. Jadi antara teks ya dan penerimaan beda. Dia sudah bergeser dari teks, dia tidak tunduk terhadap teks. Sebetulnya kalau mau Allah ya diganti O aja, jadi Allah toh O-nya ada. Kecuali nggak ada huruf O. Ya. Salah satu sebab karena ini ketundukan terhadap EYD ya. Aturan main di bahasa keindonesiaan kita itu nulisnya seperti ini. Apakah ini ada kepentingan tertentu untuk menulis Allah tapi tidak mau Allah, itu hal lain lah. Ya. Hal lain. Seperti aku pernah ceritakan bagaimana dalam kamus itu Tuhan kemudian berbeda dengan Tuhan, itu hal lain lah ya. Kita bicara ini aja dulu. Jadi kalau ketemu Allah, teksnya itu Allah tapi diterimanya sebagai Allah. Gitu. Ya, ini contoh di lapangan. Oke. Nah, kemarin itu diskusi kami, aku bilang kalau Yesus sebagai anak Allah itu saya terima tanpa reserve. Tapi kalau Anda bilang Yesus sebagai Allah, tentu saya tolak. Logika saya tidak masuk sana. Meskipun itu kita tahu sudah menyimpang dari akar Yahudi. Kekristenan bubar dari Yahudinya. Amblas. Dia menjadi komunitas tersendiri, tidak lagi berpijak pada akar Yahudi. Padahal Yesus dan para murid itu bermula dari Yahudi loh. Makanya dikatakan bahwa hukum Torah itu tidak bisa atau tidak boleh hilang satu iota pun. Hukum Torah itu pijakannya bagi siapa? Bagi Yahudi. Lalu bagaimana berikutnya kekristenan justru menjadi Tritunggal? Tapi kita belum bicara Tritunggal dulu. Menjadikan sesuatu yang tidak boleh, syirik, mengilahkan manusia atau siapapun yang bukan Allah diilahkan. Itulah kontaminasi yang ada dalam pertarungan global pada saat itu ya, antara Romawi, Yunani yang mereka biasa. Pokoknya berjasa dalam kehidupannya sudah diagungkan. Kebablasan jadi Allah. Nah, itu masuk dalam dunia Kristen. Ya, Yesus menjadi Allah itu karena sudah tidak lagi mengenal konsep syirik. Gitu ya. Makanya aku bilang, ketika Yesus dipahami sebagai anak Allah, itu adalah benar karena teksnya berkata begitu. Sampai aku ngomong begini. Gini Pak, dengan segala kerendahan hati, tolong saya ajari, siapa tahu saya salah. Aku belajar Bible itu sudah ada 15 sekitar 20 tahun. Tapi kan bisa saja aku salah. Salah baca kok, salah apa orang manusiawi. Tolong sih, mungkin Bapak bisa ajarkan saya, tunjukkan saya satu teks saja yang kita tidak perlu berdebat. Yesus itu Allah, itu di mana? Kan tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada. Gitu loh. Jadi Yesus Allah itu sebetulnya ada dalam iman. Sudah aku hapus. Yesus Allah itu ada dalam iman Kristen, bukan dalam kitab Kristen. Dalam kitab Kristen tidak ada yang mengatakan Yesus Allah. Sampai aku mengatakan dengan kerendahan hati saya,
dengan permohonan saya, tolong saya ajarkan di mana. Siapa tahu saya bisa belajar dengan Anda malam ini. Tidak ada. Akhirnya ketika pertarungan diskusi semakin seru, dia bilang, kita harus tahu untuk apa Injil Yohanes itu ditulis. Tujuannya apa? Ketika aku ditanya, Bapak tahu tujuannya? Saya tidak tahu. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena kalau saya bilang tahu kan nanti saya menjelaskan. Maka saya tidak tahu, maka tolong dijelaskan. Gitu. Apa sebetulnya Injil Yohanes itu tujuannya ditulis? Sebetulnya aku juga mau tanya, berarti sama nggak tujuannya Matius, Markus, Lukas menulis Injil itu? Mana tadi kitab Injilku ya? Yang? Ambilin kitab Injilku, ada di jauh di sana. Tolong ambilkan sebentar. Jadi diskusi itu intinya cuman itu, seperti aku bilang, 4 jam. Bayangkan. Tidak selesai itu. Tekan itu. Gitu. Nah, nih ya. Ini kitabnya. Ini kitab Injilku ya. Kita lari di sini. Nih ya, yang didiskusikan ya. Yang ini. Terus akhirnya apa tujuannya? Saya tidak tahu. Coba Bapak jelaskan tujuannya apa. Meskipun akhirnya Bapak itu ya mesti merujuk ke kitab. Karena di kitabnya ada. Untuk apa tujuan Injil Yohanes itu ditulis? Sekarang misalkan aku tanya, untuk apa tujuan Matius itu ditulis? Markus itu ditulis? Lukas itu ditulis? Ada nggak penjelasannya? Ya, tapi oke lah, aku nggak perlu kesana dulu karena aku akan fokus masalah Allah dan anak Allah. Ya. Itu aja. Jadi supaya clear, kalau semua enggak clear, jadinya beragama itu abu-abu ya. Ini dibacakan oleh Pak Pendeta itu. Ini ada di Injil Yohanes 20 mulai ayat yang ke-30, perikopnya maksudnya Injil ini dicatat. Aku nggak ketemu perikop ini di Matius. Misalkan maksudnya Injil ini dicatat, itu di Matius nggak aku temukan. Di Lukas juga nggak aku temukan. Ya. Di Markus juga tidak aku ketemukan. Hanya di sini nih, di Yohanes ini. Ketika aku dibawa ke ayat ini, aku sih ya senang-senang aja. Silakan Pak dibaca. Oke. Kamu buka Injilmu supaya tahu apa maksudnya Yohanes menulis Injilnya ini. Ayat 30 ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Dari situ premisnya sudah jelas. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Artinya Yohanes itu mencatat Injilnya masih penuh kekurangan. Kalian harus tahu. Yohanes sendiri bilang begitu. Karena ada hal-hal yang tidak tercatat. Ternyata kalau hal-hal lain itu penting gimana? Ya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Berarti kitab ini tuh belum lengkap. Ya sampai sekarang juga nggak lengkap karena Yohanes sudah nggak ada. Bagaimana mau melengkapi? Tapi itu tersendirilah. Ya tidak perlu kita diskusikan karena aku mau merujuk ke yang lain. Ya tapi setidaknya setelah baca maksud Injil ini dicatat dan Yohanes mengaku ya bahwa Injil Yohanes yang ditulisnya itu tidak lengkap. Ya. Karena apa? Tidak semua itu tercatat. Nih, ya. Kita lanjutkan di yang pertama. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Maksudnya semua yang di sini tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa
Yesus Mesias anak Allah. Catat. Yesus Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Clear. Ya. Saya terima, Pak. Apa katanya? Sama seperti nanti di kitab Matius, ketika Petrus ditanyain, siapa aku ini menurutmu? Kalau menurut orang kan macam-macam. Kalau menurutmu siapa? Petrus menjawab, engkau Mesias anak Allah. Sama dengan yang disampaikan oleh Yohanes tentang kenapa dia harus menuliskan Injilnya. Karena supaya orang tahu bahwa Mesias itu, Yesus itu anak Allah. Gitu loh. Ya. Nanti lihat di pengakuan Petrus ada di Matius 16:13 ya. Jadi sebentar. Ini di Matius ya 16, Matius 16:13 ini sampai nanti ke berapa? Lengkapnya sampai ke 20 lah kau baca semua. Itu selaras dengan pengakuan oleh Yohanes untuk apa dia menulis Injil itu, yaitu ada di Yohanes ya 20 ya ayatnya 30 sampai 31 ya 30 sampai 31 ya. Aku baca lagi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, supaya kamu iman tadi sudah aku hapus, supaya kamu percaya Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Aku tanya, Anda mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Jadi ketika disaudarakan ini, saya terima itu ayat, tidak saya tolak. Maka saya minta Anda tunduk terhadap ayat, tunduk terhadap teks. Jangan teks itu Anda tundukkan, gitu loh, ya. Oke, ini semua, ya, ini semua ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Anak Allah. Ini loh, anak Allah. Bukan Yesus Allah. Ini loh. Ya. Yesus anak Allah, bukan Yesus Allah. Gitu. Ya. Ini teman-teman Kristen ini kalau diskusi sama aku termasuk enak. Aku longgar. Aku menerima istilah Yesus anak Allah. Karena aku paham duduk permasalahannya. Tapi kalau kalian ketemu Islam-Islam yang ketat, bubar, nggak jadi diskusi. Gitu loh. Karena aku paham bagaimana konsep yang dibangun oleh Yahudi tentang istilah anak Allah. Ya. Nah, sekarang aku kembali ke sini. Ya. Aku kembali ke sini. Kenapa orang Islam ketika ketemu Allah, dia tidak mau membaca Allah tapi Allah? Karena di dalam otaknya orang Islam, dalam otak kesadarannya yang itu terus mengalir jatuh ke dalam hatinya, ke dalam imannya, ya, bahwa kalau Allah itu Kristen, kalau Allah itu Islam. Ini publik loh ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu benar atau salah. Ya, tapi publik dalam kesadarannya sudah memahami ini terpisah sudah. Kalau ini Allah ini sembahannya Kristen, ini sembahannya Islam. Gitu loh. Seperti ini ya. Aku sudah pernah cerita belum? Aku pernah dikeluarkan dari grup WA itu berkali-kali aku dikeluarkan karena aku begini. Biasanya aku buka itu kalau aku nulis dikit gitu ya. Sekarang jarang nulis aku. Shalom Aleichem.
ya. Terus assalamualaikum. Sebetulnya kan kalau kita paham bahasa Ibraniun dan Arabiun, tidak ada bedanya antara shalom alaikum dan assalamualaikum. Karena ini bahasa Semitik satu rumpun, kalau ditarik bapaknya sama, Abraham. Cuman karena publik seperti ini, makanya aku kan katakan, ini bukan kebenaran akademis ya, ini antropologis budaya. Budaya sudah membentuk begitu, ya. Begitu juga shalom alaikum itu bukan Islam, assalamualaikum itu Islam. Sehingga aku di apa? Banyak yang usul admin, keluarkan saja. Itu akidahnya nggak jelas gini tuh. Ya aku senyum saja. Karena aku akan menjelaskan juga akan repot. Nggak mungkin aku jelaskan. Begitu juga mereka paham kalau memang otaknya nggak nutut bahwa shalom alaikum dan assalamualaikum itu hanya beda dialek saja. Sama seperti ini, antara Allah dan Allah itu sebetulnya beda dialek saja. Kalau kita berbicara secara akademis, tetapi secara antropologis, secara budaya sudah terbentuk pemahaman dalam otaknya itu menjadi iman ya. Kalau Allah itu Kristen, kalau Allah itu Islam. Jadi meskipun orang Islam ketemu ya diksi Allah, mereka tidak mau baca Allah tetapi membaca Allah. Karena apa? Sudah dipengaruhi oleh imannya. Itu loh ya. Ini yang bahayanya ketika iman itu tidak sejalan dengan pengetahuan. Seperti ini. Begitu juga Bapak pendeta ini dan kebanyakan Kristen sehingga tercabut dari akar Yahudinya. Ya. Teksnya sudah jelas. Di sini disebut Mesias itu anak Allah. Sebentar aku lihat jam dulu, jam berapa ini? Oke. Ya. Mesias itu anak Allah, bukan Allah. Ini loh. Ya. Mesias itu anak Allah. Aku supaya terang ini ya. Aku bawa kemana ya? Aku takut di sini nggak nampak. Gini aja. Ini sudah paham ya bagaimana Allah berubah menjadi Allah, ya? Nih. Di dalam Injil dikatakan anak Allah Yesus itu. Anak Allah ya. Tetapi aku balik gini. Ya, dalam Injil ditulis Yesus itu anak Allah. Tapi dipahami sebagai Allah. Nih permasalahannya. Ya, karena apa? Ketika sama dengan tadi, fenomena budaya tadi. Ketika sebelum membaca ini sudah ada dalam iman mereka bahwa Yesus itu harga mati sebagai Allah. Maka ketika ketemu teks Yesus anak Allah, maka dia bilang, ini Allah Pak. Aku sampai heran. Pak, ketika sampai ngajar, ya, apakah mahasiswa Anda diam saja ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah? Karena teksnya mengatakan Yesus anak Allah. Diam, nggak ada jawaban yang memuaskan. Kan mahasiswa goblok kalau gitu. Teksnya ini mengatakan Yesus anak Allah, kok dipahami menjadi Yesus Allah? Karena apa? Ya karena iman. Belum baca kitab sudah ada iman bahwa Yesus Allah. Dari mana? Dogma. Dulu. Karena dogma. Dogma ini yang menyesatkan sehingga kekristenan tercabut dari akar Yahudi. Seandainya tunduk terhadap Alkitab, maka Yesus tetap menjadi anak Allah dan tidak pernah Yesus menjadi Allah. Nggak terima? Ayo kita bedah secara diskusi di kampus teologi. Profesor, doktor, tetek bengek, pakar Alkitab datangkan. Kita bicara baik-baik. Ya, bahwa ini awal mula ketika anak Allah itu diartikan bahwa anak Allah itu Allah. Padahal teksnya mengatakan Yesus anak Allah. Tidak ada satu teks pun mengatakan Yesus Allah. Karena apa? Sebelum membaca Alkitab sudah ada dogma dalam imannya. Bahwa harga mati, mau bagaimanapun Yesus harus jadi Allah. Itu masalahnya. Sehingga ketika teksnya dibaca, teksnya ditundukkan. Bukan dia tunduk terhadap teks, tapi teks tunduk terhadap dia. Kalau aku kan enggak, aku tetap taat terhadap teks bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan Allah.
Oke, karena aku ada tugas harus mengantarkan si kecil sekolah, ya. Aku kira sampai di sini dulu, ya. Maaf kalau terlalu terburu-buru, tapi intinya kalian ngerti lah ya. 4 jam aku hanya untuk menjelaskan bagaimana bahwa anak Allah itu bukan Allah dan Allah itu bukan anak. Ini nanti kalau kita teruskan, ini merujuk kepada Bapa dan ini merujuk kepada anak, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan Paulus. Ya. Oke. Itu dulu, nanti sampai ketemu. Mungkin akhir-akhir ini kita akan banyak berbicara, tapi lihat keadaan lah ya, tentang bagaimana Injil Yohanes itu begitu exciting. Yohanes menulis Injilnya itu nggak bisa dipahami secara cara harfiah seperti otak-otak di bawah standar lah ya, harus di atas standar gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.